Adel Catalino, Bacora Mingka Saruga, Bahasa Ingat Kak Ibata. Harus. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak dan saya berkuliah di jurusan Teknik Arsitektur, Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, yaitu tipologi bangunan tropis. Dan saya juga tidak lupa berterima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Pak Indrayadi, yang telah membimbing saya dan memberikan materi dari awal sampai akhir. Tugas ini akan saya lanjutkan. Untuk slide yang pertama yaitu definisi dan lokasi tapak. Lokasi tapak berada di Indonesia, tepatnya di Jalan Hussein Hamzah, nomor 3, Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini lokasi saya terdapat beberapa bangunan penting, yaitu Puskesmas Pal 3, Masjid Baitur Rahim, Apotek Vita, Megah Jaya, Bank Kalbar, Primark, dan Bank BRI. Oke, selanjutnya kondisi existing tapak. Di tapak bisa dilihat di sebelah set terdapat sebuah parit yang besarnya mencapai 7 meter, dan di sebelah kanan tapak atau barat, di sebelah kanan set terdapat sebuah pemukiman warga, kios, ruko, dan lain-lain. Di sebelah kiri set masih mempunyai tanaman pepohonan yang masih terjaga untuk menjaga polusi udara dan membuat sekitar area menjadi sejuk, karena di sekitar situ adalah masih lahan kosong, dan lahan kosongnya itu sangat luas, dan perpohonannya itu pun masih tinggi. Dan di depan set terdapat sebuah bangunan tempat ibadah dan bangunan kantor notaris dan lain-lain. Oke, selanjutnya analisis rencana tata ruang dan wilayah. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan Undang-Undang Bangunan setempat, pasal 52 ayat 3. Yang pertama, KDB paling tinggi sebesar 70%, KLB paling tinggi sebesar 2,1%. Yang ketiga, KDB paling rendah sebesar 40%. Di sini kita juga bisa melihat di Jalan Hamzah itu diberikan peraturan, di mana di situ diberikan sekitar 400 atau 4 meter untuk GSB-nya dari jarak bangunan dengan jalan. Di jalan Puskesmas itu tidak terdapat GSB karena itu masih jalan untuk ke pemukiman, bukan jalan utamanya. Oke, selanjutnya analisis vegetasi. Di sini selanjutnya analisis vegetasi. Vegetasi tanaman bunga dan perpohonan berfungsi untuk mendukung bangunan dan memperindah lingkungan dan bagi bangunan itu tersendiri. Vegetasi yang akan berada di sekitar set adalah tanaman pohon balen yang akan diletakkan di depan rumah, tanaman pucuk merah dan diletakkan di bagian belakang rumah, dan bagian tanam bunga-bunga lainnya akan saya letakkan di sekeliling set. Oke, sekarang lanjut ke analisis aksesibilitas atau sirkulasi. Data yang saya dapatkan, terdapat jalan besar atau jalan utama sebelah timur laut tapak dan jalan lainnya berada di sebelah tenggara tapak. Semuanya merupakan sirkulasi dua arah. Analisis, jalan yang berada di sebelah timur laut tapak merupakan jalan utama, sedangkan jalan tenggara tapak merupakan jalan penghubung ke pemukiman penduduk. Pencapaian ke tapak dapat diakses menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kondisi sirkulasi dapat dilihat pada gambar. Oke, di sini juga ada respon untuk pola sirkulasi kendaraan keluar dan masuk dengan menggunakan pintu gerbang yang sama, dikarenakan kondisi tapak yang tidak memungkinkan jika dilakukan dua pintu. Maka karena tapak berada di persimpangan dan persimpangan itu juga sangat menikung, jadi tidak memungkinkan untuk membuat dua pintu masuk untuk menuju tapak. Oke, selanjutnya adalah analisis tapak matahari.
Arah matahari dari timur ke barat juga dapat mempengaruhi bangunan karena cahaya yang diterima bangunan itu harus lebih efektif dan membuat ruangan menjadi nyaman. Pada arah pukul jam 9 pagi, cahaya matahari akan mengenai bagian sudut timur menghadap arah barat tepat, dan pada arah jam 15 sore akan menyilaukan bagian sebelah barat menghadap ke timur. Selanjutnya yaitu adalah analisis tapak angin. Berdasarkan letak geografis kota Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh sebab itu, kota Pontianak sebagai salah satu daerah tropis dengan suhu udara cukup tinggi serta kelembapan yang tinggi. Di sini juga kita bisa lihat data dan analisis anginnya. Oke, selanjutnya adalah analisis tapak drainase. Analisis tapak drainase, saluran air limbah atau air kotor dalam set parit melewati depan bangunan dan mengalir ke parit yang lebih besar. Risiko akibat baunya air limbah sangatlah besar, maka dari itu perlu direncanakan lebih baik agar air limbah tersebut tetap mengalir dan tidak mempengaruhi bangunan tersebut. Parit di sekitar set juga menguntungkan bagi bangunan karena adanya pembuangan air limbah atau saluran air kotor dari parit kecil hingga mengalir ke parit besar mempermudahkan untuk mengaliri air yang tergenang di set tersebut. Untuk mengatasi drainase pada set, pada setiap saluran air hujan yang akan diberikan seperti gambar, karena selain menyerap air juga membuat parit ini lebih rapi tanpa harus membuat penutup dengan beton, dan juga mempermudah jika ingin membersihkan dari sampah yang tersumbat. Selanjutnya adalah analisis tapak curah hujan. Dilihat dari iklim yang ada di kota Pontianak, mempunyai iklim tropis yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pada kondisi normal, musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli, sedangkan untuk musim penghujan terjadi pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Rata-rata suhu udara di kota Pontianak, di sini kita juga bisa melihat, atau pada gambar ini adalah ada sketsa di mana ada curahan dari atap, curah hujan dari atap mengalir dengan paralon, atau paralon ini yang paralon atau pipa yang langsung menuju ke bak penampungan air hujan. Di sini juga dimanfaatkan air hujan untuk penampungan air. Selanjutnya adalah tapak atau pencahayaan. Untuk mengatasi silau cahaya dan panasnya matahari, maka dipasang kanopi untuk mencegah sinar matahari yang langsung masuk untuk beberapa ruang yang tertentu. Untuk penghawaan dan diletakkan pada jendela pukul 9 pagi dan pukul 15 sore hari. Di sini saya menggunakan sebuah kanopi, yaitu kanopinya itu secara tertutup dari atas jendela sampai ke bawah jendela itu menggunakan besi aluminium yang menyerupai bentuk papan, tapi dia ini tidak rapat, masih ada celah-celah untuk pencahayaan yang masuk. Namun tidak semua cahaya yang masuk, karena akibat risiko besarnya pancaran langsung, maka diberilah penahan atau kanopi tersebut. Oke, selanjutnya adalah konsep bangunan. Untuk mengenal lebih lanjut, Indonesia merupakan negara yang terletak di garis khatulistiwa. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis, sehingga Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim panas. Cuaca tersebut mempengaruhi gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mendesain tempat tinggal mereka. Dengan penyesuaian dari waktu ke waktu, membuat penduduk Indonesia sadar bahwa penerapan arsitektur tropislah yang paling tepat diterapkan pada rumah mereka. Di sini konsep bangunan yang saya terapkan adalah bangunan tropis modern yang dibuat menjadi panggung, dikarenakan kondisi tanah semakin tahun semakin turun. Maka dari itu dibuatlah ketinggian sekitar 1 meter dari permukaan tanah. Karena lokasi saya berada di Pontianak, itu tanahnya itu sangat rendah atau rentan, karena tanahnya adalah tanah gambut, tahunnya itu pastikan turun. Maka dari itu saya memberikan jarak 1 meter dari atas permukaan tanah, dan itu juga berfungsi untuk menghindari banjir.
Oke, selanjutnya adalah konsep mesin. Di sini terlihat pada denah saya yang dimana teras depan saya itu berada di sebelah selatan, arah atau tampak depannya itu menghadap ke selatan, dimana dia menghadap ke jalan Puskesmas 3, karena di situ untuk kendaraan masih kurang ramai karena itu jalan perumahan, dan jalan utamanya itu adalah pas di persimpangan 3 karena tidak memungkinkan jalan masuk menuju set itu dari jalan utama, maka dari itu harus melewati jalan alternatifnya itu dan puskesmas tersebut. Di sini zona lantai 2 saya tempat cucian jemur, kamar, rooftop, dan ruang keluarga di sini masih sangatlah luas dan terdapat 3 kamar di lantai 2. Ruang jemur masih 12 meter persegi, ada ruang cucinya di atas. Rooftop saya ini sangatlah besar. Balkon, dimana balkon itu sendiri sudah saya hitung dan diberikan atap, sedangkan rooftop tersendiri itu tidak diberikan atap karena di situ akan diletakkan tanam-tanaman hias untuk menghiasi depan rumah atau lantai 2-nya. Lanjut ke tampak depan, lihat seperti yang saya jelaskan di denah 1 dan denah 2, seperti yang saya jelaskan pada denah 1 dan denah 2 tadi. Dan terlihat tampak saya di mana vegetasi yang saya letakkan di rooftop tadi, dan terlihat juga pada tampak bangunan saya ini adalah bangunan panggung, ketinggiannya adalah 1 meter. Dan lanjut ke tampak samping kiri. Di tampak samping kiri saya tidak memberikan jendela, alasannya karena di sebelah kiri saya itu adalah bangunan atau rumahan, karena tidak memungkinkan jendela saya menghadap ke rumah orang atau perumahan. Maka dari itu saya memberikan sirkulasi atau ventilasi untuk sirkulasi udaranya ke tampak belakang. Tampak belakang ini, di tampak belakang itu ada terletak teras, yaitu teras belakang, dan jendela-jendela yang di belakang itu saya berikan kanopi, yaitu kanopi yang tadi itu tertutup full karena pencahayaan silau dari matahari sore itu tersebut. Dan lanjut ke tampak samping kanan, dimana tampak samping kanan ini adalah menghadap ke Jalan Hamzah atau jalan utama, maka dari itu teras sampingnya yang atas itu menghadap ke jalan utama. Dan terlihat juga di tampak samping kanan saya ini seperti tampak depan, atau kesannya itu lebih enak dipandang dari sebelah timur tadi atau di jalan utama tadi. Dan di tampak kanan saya ini juga terdapat sebuah kolam, dan tidak lupa juga dengan jendelanya tersebut saya memberikan kanopi. Ya, lanjut di sini adalah ini bentuk-bentuk 3D-nya yang sudah saya rancang atau saya konsep, dimana peletakan tanaman-tanaman yang saya jelaskan di slide yang pertama tadi, dan kolamnya juga saya letakkan di sudut pagar ini. Dan pagar-pagar ini ketinggiannya adalah 2 meter. Ini masih bentuk 3D-nya, gambar interior di dalam ruangan, atau lebih tepatnya ini dari dapur menghadap ke ruang makan. Dan tidak lupa saya juga akan menampilkan video animasinya. Terima kasih. Adil Catalina, Bacora Mingka Saruga, bersaingan Kalibata, harus.